السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani fi din, a'azakumullah, kaum muslimin yang saya hormati. Kita akan membaca sedikit tentang riwayat-riwayat dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dan kemudian dari para sahabat, dari para tabi'in, tentang ciri-ciri dan sifat-sifat khawarij. Karena sungguh apa yang terjadi sekarang ini, yang tadi telah dibahas oleh Ustaz Abu Hamzah jazahullahu khairan, sungguh sangat miripnya dengan khawarij yang terdahulu. Persis sama dengan apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, persis sama dengan apa yang dihadapi oleh Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib, persis sama dengan yang dihadapi oleh para ulama setelahnya. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyatakan, sebagaimana dikeluarkan dalam Bukhari dan Muslim, tentang khawarij yang akan muncul. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka qaumun yaqra'unal Qur'an la yujawizu hanajirahum yamruquna minad din yamruquna minal Islam kama yamruqu as-sahmu minar ramiyah yaqtuluna ahlal Islam wa yada'una ahlal awthan. Kata Nabi SAW, mereka adalah qaumun, satu kaum yang membaca Al-Quran, tetapi la yujawizu hanajirahum, tetapi tidak melewati kerongkongan mereka, tidak masuk ke dalam hati mereka. Ini khawarij. Bukan tidak membaca Al-Quran, membaca Al-Quran, tetapi mereka tidak memahaminya dan tidak masuk ke dalam hati mereka. Kata Nabi, yamruquna minad din kama yamruqu as-sahmu minar ramiyah. Dia keluar dari agama ini seperti keluarnya anak panah dari buruannya. Keluarnya anak panah dari buruannya, dalam riwayat lain disebutkan masuk dari satu sisi, keluar dari sisi lain. Yani dia dalam keadaan masuk ke dalam Islam dari satu sisi, tetapi dia menyimpang di dalam Islam, sesat di dalam keislaman mereka, yang dalam keadaan mereka mengaku Islam tapi mereka menyimpang dari ajaran Islam. Ikhwan fillah a'azakumullah, dalam riwayat lain disebutkan dengan rinci, kata Nabi, dalam keadaan dilihat busur panahnya tidak ada bekas kotoran dan tidak ada bekas darah. Dilihat di bulu-bulunya tidak ada bekas kotoran, tidak ada bekas darah. Dilihat pula dari mata tajamnya tidak ada bekas darah, enggak ada bekas kotoran sama sekali. Padahal dia telah melewati dam wal farath, padahal telah melewati darah dan kotoran binatang tersebut. Gambarnya seperti orang yang berburu, kemudian anak panah tadi melesat masuk ke dalam satu buruan, kemudian keluar daripadanya.
biasanya kan masih ada sisanya sedikit darah atau kotorannya, tetapi dilihat di batangnya, dilihat di bulunya, dilihat di mata, anak panahnya, tidak ada bekas darah, nggak ada bekas kotoran, padahal telah melewati dam wal farth. Ikhwan fillah, a'azakumullah, ini gambaran yang menunjukkan betapa sesatnya Khawarij. Kemudian masih ada kalimat berikutnya dari Rasulullah SAW, yaqtuluna ahlal Islam wa yada'una ahlal awthan. Mereka membunuh orang-orang Islam dan mereka membiarkan para penyembah-penyembah berhala, yakni membiarkan mereka kaum musyrikin. Ikhwan fillah, a'azakumullah, kaum muslimin yang saya hormati, dikisahkan dalam Al-Milal wan Nihal dan dikisahkan pula dalam kitab-kitab yang sejenis tentang Khawarij, bahwa mereka ketika memberontak, mereka membunuh sekian para sahabat, mereka membunuh sekian orang-orang saleh, termasuk di antara yang dibunuh adalah Abdullah ibn al-Khabbab ibn al-Arat, anaknya sahabat Khabbab ibn al-Arat radhiyallahu ta'ala anhu, seorang yang saleh, dibantai oleh mereka, dibunuh oleh mereka, kemudian istrinya ikut dibunuh, dirobek perutnya dan dikeluarkan janinnya dari perutnya. Ini Khawarij. Setelah mereka membunuh keluarga Abdullah ibn Khabbab ibn al-Arat, mereka berjalan dalam keadaan darah masih berlumuran di pedang-pedang mereka. Mereka melewati orang-orang kafir yang memiliki kebun-kebun kurma dan mereka ingin memakan kurma tersebut. Maka bertanya kepada pemiliknya, berapa harga kurma ini, kami akan beli. Melihat Khawarij yang pedang-pedang mereka berlumuran darah, maka orang tadi menyatakan, ambil semua untuk kalian gratis. Apa jawaban Khawarij? Tidak, kami tidak akan memakan kurma ini kecuali dengan harganya. Ya, ini menggambarkan betapa bijaknya mereka. Kepada orang kafir seperti itu, kepada kaum muslimin mereka dalam keadaan na'udzubillah membantai, membunuh istrinya, membunuh perempuan, membunuh anak-anak. Ini yang digambarkan dalam sejarah tentang Khawarij. Ikhwan fillah, a'azakumullah, kita bandingkan dengan apa yang mereka lakukan sekarang, dengan apa yang mereka lakukan dengan berbagai macam teror bom. Siapa yang mati? Kalau bukan beragam laki-laki, perempuan, anak-anak kecil, semuanya terbunuh. Ikhwan fillah, a'azakumullah, kaum muslimin yang saya hormati, ketika mereka berurusan dengan orang-orang kafir, mereka sok bijak, tetapi ketika berurusan dengan kaum muslimin kejam. Ini Khawarij. Kemudian Rasulullah SAW menggambarkan pula dalam hadis lainnya, ketika Rasulullah SAW menghadapi seorang yang munafik, memiliki sifat nifaq, namanya Dzul Khuwaisirah. Ketika Rasulullah SAW membagi-bagi ghanimah, pampasan perang, dan kebetulan waktu itu dalam perang Hunain, maka banyak orang-orang Quraisy yang baru masuk Islam. Maka Rasulullah SAW membagikan ghanimah yang terbesar untuk mereka. Si fulan, tokoh Quraisy yang baru masuk Islam, 100 ekor unta. Si fulan 100 ekor unta. Si fulan 100 ekor unta. Tiba-tiba bangkit Dzul Khuwaisirah dengan mata yang melotot kepada Nabi, muka yang merah, dengan otot lehernya terlihat, menyatakan, ya Muhammad, i'dil, innaka la ta'dil, innaka, sesungguhnya engkau tidak membagi dengan pembagian min fawqi sab'i samawat. Nabi SAW dituduh oleh orang tadi tidak adil. Nabi dituduh tidak membagi ghanimah dengan pembagian yang Allah turunkan min fawqi sab'i samawat. Maka para sahabat marah dan menyatakan, ya Rasulullah, da'ni aqtuluh, ya Rasulullah, biarkan aku bunuh dia. Kata Nabi, jangan. Niscaya mereka akan berkata bahwa Rasulullah membunuh sahabatnya. Biarkan. Yakhruju min dhi'i hadza, akan keluar dari model orang seperti ini, kata Nabi. Qaumun yaqra'una al-Qur'an laisa qira'atukum ila qira'atihim syai'. Akan keluar dari turunan orang ini golongan manusia yang membaca Al-Quran, yang bacaan kalian gak ada apa-apanya dibandingkan dengan bacaan mereka. Wala salatukum illa salatihim bisyai', dan tidak pula salat kalian dibandingkan salat mereka, gak ada apa-apanya. Wala siyamukum illa siyamihim bisyai', dan tidak pula puasa kalian dibandingkan puasa mereka, gak ada apa-apanya. Yaqra'una al-Quran yasabunahu annahu lahum wa huwa alaihim. Kata Nabi, mereka membaca Al-Quran mengira ayat itu mendukung mereka, ternyata ayat itu membantah mereka. Ikhwan fillah, azakumullah. Apa contohnya? Mereka membawa dalil-dalil, qatiluhum, perangi mereka.
Padahal di dalam ayat yang sama Allah katakan qatilul ladzina yuqatilunakum wa la ta'tadu, perangilah mereka orang-orang yang memerangi kalian dan jangan melampaui batas. Lihat, kira-kira ayat ini lahum atau alaihim? Kira-kira ayat ini mendukung mereka atau membantah mereka? Sungguh demi Allah, ayat ini membantah mereka. Pertama Allah katakan qatilul ladzina yuqatilunakum, perangi orang-orang kafir yang memerangi kalian. Berarti orang kafir tidak sama. Ada kafir harbi yang memerangi kalian, dan ada kafir muahad yang terikat perjanjian dengan kalian, dan ada kafir dhimmi yang di bawah naungan kaum muslimin yang mentaati peraturan-peraturan kaum muslimin. Dibedakan oleh Rasulullah SAW sesuai dengan ayat tadi. Qatilul ladzina yuqatilunakum. Adapun mereka-mereka yang bukan kafir harbi, Allah katakan bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak melarang. Allah tidak melarang kalian antabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Allah tidak melarang kalian untuk berbuat baik pada mereka dan untuk berbuat adil kepada mereka. Kaum muslimin yang saya hormati, maka mereka persis seperti apa yang Rasulullah katakan, yahsabunahu lahum wa huwa alaihim. Mereka membaca Quran, mereka mengira bahwa itu mendukung mereka, ternyata membantah mereka. Pertama kalimat alladzi yuqatilunakum, yakni kafir harbi. Yang kedua, wala ta'tadu, jangan melampaui batas. Rasulullah SAW setiap mengirim pasukan tempurnya, pasukan jihad, Rasulullah SAW memberikan pesan-pesannya. La taqtulu walidan wa la taqtulu nisaan. Jangan kalian bunuh perempuan, jangan kalian bunuh anak-anak, wala tumathilu, dan jangan mencacati musuh, dan jangan membunuh orang-orang yang tidak ikut berperang. Ini yang menunjukkan makna ayat tadi, wala ta'tadu, jangan melampaui batas. Ternyata mereka melanggar semua peraturan tadi. Rasulullah SAW menyatakan jangan bunuh anak-anak, mereka bunuh anak-anak. Rasulullah SAW katakan jangan bunuh perempuan, mereka bunuh perempuan. Rasulullah katakan jangan bunuh orang-orang yang tidak ikut berperang, mereka bunuh orang-orang yang tidak tahu menahu bahkan. Jelas ini ayat-ayat alaihim, bukan lahum, bukan mendukung mereka, tapi alaihim. Kemudian kata Nabi, la tujawizu salatuhum taraqiyahum, dan salat mereka tidak melewati kerongkongan mereka, hanya seremonial saja mereka kerjakan, tapi nggak masuk di hati mereka. Ini gambaran-gambaran para khawarij ketika itu yang Rasulullah SAW belum menemuinya. Dan kata Nabi SAW bahwa mereka kalau muncul, sungguh lau adraknahum laqatalnahum qatla adin wa iram. Kalau aku sempat menemui mereka, aku akan bantai mereka seperti dibantainya kaum Ad dan kaum Iram. Ini menunjukkan bahwa kesesatan Khawarij tidak ringan, sangat berat. Sampai dikatakan oleh Nabi SAW, kalau aku sempat menemui mereka, aku akan perangi mereka, aku akan bantai mereka seperti dibantainya Ad wa Iram. Ikhwan fillah, kaum muslimin yang saya hormati. Sifat lainnya dari sifat-sifat Khawarij adalah apa yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, juga masih dalam Bukhari dan Muslim. Kata Nabi, sayakhruju qaumun fi akhir zaman ahdathul asnan sufahaul ahlam yaquluna min khairi qaulil bariyah. Akan keluar nanti satu kaum di akhir zaman, ahdathul asnan, masih muda-muda umurnya. Ini ciri-cirinya. Sufahaul ahlam, tetapi dangkal ilmunya, cetek pikirannya. Anak muda emosinya lebih tinggi daripada ilmunya. Ini seringkali, walaupun ada kekecualian illa man rahimallah, kecuali orang-orang yang Allah rahmati, tetapi kebanyakan mereka adalah orang-orang yang dikatakan oleh Rasulullah SAW sufahaul ahlam. Kebanyakan orang-orang dan anak-anak muda, mereka emosinya lebih tinggi daripada ilmunya. Begitu jengkel sedikit, sikat, bakar, bunuh saja. Kalimat-kalimat ini keluar biasanya dari anak-anak muda. Mereka tidak berpikir panjang, bahkan tidak membaca ayat dan hadis, dalil-dalil. Mereka mengucapkan min khairi qaulil bariyah, mengucapkan ucapan-ucapan dari ucapan Rasulullah, orang yang terbaik dari seluruh manusia. Tetapi mereka dalam keadaan tidak memahami makna yang diucapkannya. Sebagaimana hadis yang sebelumnya tadi, yahsabuna annahu lahum wa huwa alaihim. Mereka mengira bahwa itu mendukung mereka, ternyata justru menyalahkan mereka. Ikhwani fiddin, a'azakumullah. Pernah Abu Umamah Al-Bahili
radhiyallahu taala anhu di zaman fitnah keluarnya Khawarij. Beliau dituntun karena sudah tua oleh Abu Ghalib seorang tabi'in ke Masjid Damaskus, melihat kepala-kepala Khawarij yang dipasang di tangga masjid. Maka beliau salat 2 rakaat. Setelah salat dia memandang kepada kepala-kepala tadi, kemudian menangis. Abu Ghalib bertanya, kenapa engkau menangis? Dikatakan oleh Abu Umamah radhiyallahu taala anhu, ara'aita qaula alladhi anzala 'alaikal kitab minhu ayatun muhkamatuhunna ummul kitab wa akharu mutasyabihat. Apakah engkau membaca ayat Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah menurunkan kepadamu wahai Nabi Alkitab, di dalamnya ada ayat-ayat muhkamat, ada ayat-ayat mutasyabihat. Fa ammal ladzina fi qulubihim zaig, adapun orang-orang yang di hati mereka ada penyakit, maka mereka mencari-cari ayat yang mutasyabihat untuk cari takwilnya, untuk cari makna yang mendukungnya dan untuk cari fitnah. Ditanya oleh Abu Ghalib, man haula? Ditanyakan oleh Abu Umamah, man haula? Tahu kamu siapa mereka? Yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa taala mencari ayat yang samar-samar kemudian ditafsirkan seenak perutnya. Tahu kamu siapa mereka? Humul Khawarij. Itulah mereka, kaum Khawarij. Ikhwan fillah a'azakumullah. Abu Ghalib menyatakan syarrul qatla tahta ajimis sama, kilabun nar, mereka adalah sejelek-jelek bangkai di bawah naungan langit, dan mereka adalah anjing-anjing neraka. Ucapan seorang sahabat yang mulia. Ucapannya menyatakan kepada mereka, kepala-kepala Khawarij ini kemudian dijuluki dengan kalimat syarrul qatla tahta adimis sama, sejelek-jelek bangkai di bawah naungan langit, kilabun nar, anjing-anjing neraka. Abu Ghalib heran, ini beliau menangis sedih, tapi ketika ditanya justru mencerca. Kenapa engkau menangis kalau begitu? Kalau mereka memang anjing-anjing neraka, mereka memang adalah syarrul qatla tahta adimis sama, kenapa engkau menangis? Aku menangis karena aku sedih melihat mereka. Mereka tadinya orang-orang yang di atas Islam yang benar, mereka tadinya di atas jalan yang lurus. Bagaimana syaitan bisa menyeret mereka sampai seburuk itu? Nangisnya dari sisi lain, karena orang ini tadinya muslimin, tadinya mereka lurus, tadinya mereka sholat bersama kaum muslimin di masjid-masjid, tadinya mereka sholat Id bersama kaum muslimin di masjid-masjid, tadinya mereka sholat Jumat bersama kaum muslimin di masjid-masjid. Ketika mendapatkan fitnah Khawarij, tiba-tiba berubah. Sholat di masjid haram, itu adalah masjidnya taghut. Mereka itu orang-orang kafir. Sampai-sampai dikatakan oleh Said Qutb bahwa menara-menara masjid sekarang ini tidak lagi mengumandangkan adzan itu adalah berarti muslim. Tidak. Itu kata mereka, kata Said Qutb, adalah gereja-gereja. Mereka mengumandangkan adzan di masjid-masjid padahal mereka di dalamnya orang-orang kafir. Betapa ngerinya fitnah Khawarij, betapa dahsyatnya fitnah Khawarij. Dan perlu diketahui bahwa fitnah Khawarij tetap fitnah Khawarij apakah sudah berbuat ataupun belum berbuat. Jangan dikira kalau belum berbuat berarti mereka bukan Khawarij. Kalau sudah berbuat berarti Khawarij. Tidak. Kalau dia sudah punya pemikiran takfir, sudah memiliki pemikiran bahwa mereka kufar halal darahnya, maka itu sudah Khawarij. Tinggal mereka mampu punya senjata atau tidak punya senjata. Mereka mampu bikin bom atau tidak mampu bikin bom. Sehingga Khawarij sudah muncul sebelum ada berita-berita bom. Masih buku berserakan di seluruh toko buku. Bukunya Said Qutb, bukunya fulan, bukunya fulan, yang semuanya menunjukkan pemikiran-pemikiran Khawarij. Hanya saja mereka masih belum mampu berbuat ini, masih belum mampu berbuat itu. Hanya dalam hati mereka, ini taghut halal darahnya, ini taghut halal darahnya. Ikhwan fillah a'azakumullah, kaum muslimin yang saya hormati. Maka dikatakan dengan kalimat-kalimat dari Abu Umamah, kalimat yang mengerikan, syarrul qatla tahta adimis sama. Dikatakan dengan kalimat-kalimat bahwa mereka adalah kilabun nar. Dikatakan dengan ayat Allah Subhanahu wa taala bahwa mereka lah yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa taala, alladzina fi qulubihim zaygun fayattabi'una ma tashabaha minhu ibtigha'al fitnah wa ibtigha'a ta'wilih. Mereka adalah orang yang mencari ayat-ayat Al-Qur'an yang samar-samar untuk diseret kepada pemahaman mereka, diseret kepada apa yang mereka mau. Mereka menginginkan fitnah. Kemudian dikatakan oleh Abu Umamah selanjutnya, inna bani Israil iftaraqat ala 71 firqah kulluha finnar. Sesungguhnya Bani Israel dulu berpecah
menjadi 71 golongan, semuanya dalam neraka. Wa inna hadhil ummah tazidu 'alaiha firqah, sedangkan umat ini bertambah firqahnya menjadi 73 golongan. Fadzalika, maka merekalah yang dimaksud yauma tabyaddu wujuhun wa taswaddu wujuh, hari ketika wajah-wajah menjadi putih dan wajah-wajah menjadi hitam. Khonifidina azakumullah. Di dalam ayat Allah Subhanahu wa taala, Allah katakan yauma tabyaddu wujuhun wa taswaddu wujuh wa ammal ladzina aswaddat wujuhuhum fa finnar. Adapun mereka yang hitam wajahnya, mereka dalam neraka. Adapun yang ibyaddat wujuhum fa fi rahmatillah, adapun yang putih wajah-wajah mereka dalam jannah. Aku katakan, kata Abu Ghalib, manhum, siapa mereka yang dimaksud dalam ayat itu? Qala al-khawarij, yang hitam wajahnya kemudian mereka finnar adalah khawarij. Qultu, aku katakan, kata Abu Ghalib kepada Abu Umamah, asami'ta dzalika min Rasulillah SAW, apakah engkau mendengar berita ini dari Rasulullah? Qala sami'tu min Rasulillah SAW. Iya, aku mendengarnya dari Rasulullah SAW. Bahkan dalam riwayat lain Abu Umamah menyatakan, aku mendengarkannya dari Rasulullah SAW bukan sekali, bukan 2 kali, bukan 3 kali, bukan 4 kali, bukan 5 kali, bukan 6 kali, bukan 7 kali, sampai 7 disebut. Artinya aku sering mendengar dari Rasulullah SAW, bukan sekali, bukan 2 kali, sekian kali aku mendengar dari Rasulullah SAW tentang mereka, tentang khawarij, firqah yang belum muncul tapi sudah diberitakan oleh Nabi dengan lengkap sifat-sifatnya, model-modelnya, dan jeleknya. Kira-kira menunjukkan apa berita ini? Menunjukkan kelompok yang satu ini kelompok yang paling mengerikan di antara kelompok-kelompok sesat lainnya. Ikhwan fillah, a'azakumullah kaum muslimin yang saya hormati. Kita dengarkan ucapan para ulama. Berkata Muhammad ibn al-Husain al-Ajurri dalam kitabnya Syariah. Kata beliau, la yanbaghi liman ra'a ijtihada khariji qad kharaja ala imamin adilan kana al-imam am ja'iran fa kharaja wa jama'a jama'atan wa salla sayfahu wastahalla qital al-muslimin fala yanbaghi lahu an yaghtarra bi qira'atihi lil-Qur'an wala bi tuli qiyamihi fi as-salah wala bi dawami siyamihi wala bi husni alfadhihi fil ilm idza kana madhhabuhu madhhab al-khawarij. Kata Muhammad ibn al-Husain al-Ajurri rahimahullah, tidak sepantasnya bagi orang yang melihat kesungguh-sungguhan khawarij, tidak sepantasnya untuk kagum dengan ibadah mereka. Kalau orang itu sudah memberontak kepada penguasa, baik penguasa itu orang yang baik ataupun orang yang zalim, kalau sudah keluar melawan kaum muslimin dengan pedang-pedang mereka, kalau sudah menghalalkan untuk memerangi kaum muslimin, fala yanbaghi lahu, maka tidak perlu untuk kagum dengan ibadah salat mereka, bacaan Quran mereka, panjangnya ibadah mereka, ataupun terus-menerusnya puasa mereka. Wala bihusni alfadhihi, jangan pula tertipu dengan bagusnya lafaz dia ketika berbicara ilmu. Kalau madhabnya madhab khawarij rahimahullah. Imam al-Ajurri rahimahullah dalam kitabnya Syariah menyatakan tentang mereka khawarij sebagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, bahwa mereka sholatnya ngalahkan sholat kalian. Siapa yang dimaksud kalian? Para sahabat radhiyallahu alaihim ajma'in. Kalau sahabat saja kalah dengan ibadahnya mereka, apalagi kita. Sholatnya ngalahkan sholat kalian, bacaannya ngalahkan bacaan kalian, ibadahnya mengalahkan ibadah kalian, puasanya mengalahkan puasa kalian. Sehingga jangan tertipu dengan itu. Ini makna ucapan Nabi. Maknanya adalah jangan tertipu dengan ibadahnya. Ibadahnya Masya Allah. Diriwayatkan oleh Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, bahwa khawarij, aku lihat mereka, wajah dan badan mereka kuning karena seringnya berpuasa. Dahi mereka dalam keadaan tebal, tangan mereka dalam keadaan tebal karena banyaknya sujud. Dan mereka dalam keadaan banyak ibadah sehingga badan mereka kurus-kurus, kuning, kurus, banyak ibadah. Ini menunjukkan kalau khawarij ibadahnya bagus, hebat, jangan tertipu. Jangan kemudian berarti ini orang hebat, waliyun min auliyaillah. Lihat sholatnya, tahajudnya nggak pernah berhenti, dari mulai jam sekian sampai subuh dia sholat. Kalau madhabnya madhab khawarij, kata al-Ajurri rahimahullah, la taghtar bi ibadatihim, jangan tertipu dengan ibadah mereka. Pernah ditangkap 30 orang
Khawarij. Kemudian mereka dalam keadaan dihukum oleh penguasa ketika itu. Karena mereka membunuh, hukumnya dibunuh. Karena mereka adalah orang yang membunuh kaum muslimin, maka hukumnya mereka dibunuh. Ketika salah seorang mereka dalam keadaan memiliki budak, budaknya dipanggil, ditanya, apa yang kau ketahui tentang tuanmu yang digantung ini? Apa yang kau ketahui tentang tuanmu, engkau memeliharanya atau menjaganya, membantunya sekian lama? Iya, sungguh aku membantunya sekian lama. Selama aku membantu dia, aku tidak pernah menyiapkan makan di siang hari, dan aku tidak pernah menyiapkan tempat tidur di malam hari. Demikian kata budaknya. Yani aku tidak pernah menyiapkan makan di siang hari karena dia selalu puasa. Dan aku tidak pernah memperbaiki tempat tidurnya di malam hari karena dia selalu nggak tidur setiap malamnya. Ibadah. Ikhwan fillah, a'azakumullah, ini Khawarij. Yang para ulama menyatakan la taghtarru biibadatihim, jangan tertipu dengan ibadah-ibadah mereka. Sehingga kalau sekarang mereka ibadahnya bagus, belum apa-apa dengan Khawarij yang dulu. Nggak ada apa-apanya. Bahkan sudah dibahas tadi, bahkan Khawarij yang sekarang lebih jelek lagi. Sudah Khawarij ibadahnya jelek. Kalau dulu Khawarij ibadahnya bagus, sekarang Khawarij ibadahnya jelek, akhlaknya jelek, kerjaannya ngadu ayam, nunggu komat kata mereka. Ini yang ada di Sulawesi, rame beritanya. Dia hanya ngadu ayam tiap harinya, nganggur. Ngapain? Tunggu komat. Komat apa? Karena sudah dikumandangkan adzannya, hayya alal jihad, kata dia, tinggal komatnya. Kalau sudah komat, qad qomal jihad, baru kita berangkat. Sehingga yang satu ada di sana, yang satu ada di sini, semuanya dalam keadaan dunia urusannya. Nggak ada ciri-ciri kalau dia dalam keadaan ibadah, sholat dan sebagainya, nggak ada. Kenapa? Rahasia, supaya tidak ketahuan kalau saya mujahid dakwah. Tunggu qad qomal jihad. Kalau sudah qad qomatil shalah, baru bangkit dia. Kapan? Di mana? Mari kita merayakan hari pernikahan. Diledakkan di sana, diledakkan di sini. Sehingga jangan kaget, kok yang tertangkap, yang terbunuh ada bengkel, ada orang tukang sayur, ada tukang bola-bola, kue. Kenapa kok begitu? Karena mereka memang kerjaannya tidak mau kelihatan kalau dia adalah orang yang aktif Islam. Enggak. Saya tinggal tunggu komat. Kaum muslimin yang saya hormati, berarti bagus mana Khawarij yang dulu dan sekarang? Walaupun dua-duanya jelek, lebih ringan mana? Dulu ibadah mereka bagus, tetapi yang sekarang ibadah mereka juga berantakan. Dikatakan oleh Ibnu Hajar al-Asqalani, kalau tadi Imam al-Ajurri, sekarang Ibnu Hajar al-Asqalani Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala, dikatakan al-Qa'ad, yakni al-Qa'diyah, aliran Qa'diyah, Khawarij kanu la yarawna al-harb bal yunkiruna ala umara'il jawr hasba at-taqah wa yad'una ila ra'yihim wa yuzinuna ma'a dhalika al-khuruj wa yuhsinunahu. Kata Ibnu Hajar bahwasanya al-Qa'dah juga Khawarij. Siapa Qa'dah? Ada aliran namanya aliran Qa'dah. Qa'dah dari kata duduk. Kalau sekarang Kaidah, Al-Qaeda. Kalau dulu Al-Qa'dah yang duduk saja. Mereka berpemikiran-pemikiran Khawarij tapi tidak berpendapat untuk melawan, untuk berperang, tidak. Tetapi pemikirannya Khawarij, sehingga kalau ada orang yang memberontak dia setuju. Ya betul, mereka. Kata Ibnu Hajar, ini juga Khawarij. Al-Qa'dah juga Khawarij. Mereka walaupun tidak berperang, walaupun mereka mengingkari penguasa semampunya, tetapi mereka yad'una ila ra'yihim, mereka mengajarkan pendapat mereka, ra'yu mereka, mengkafir-kafirkan kaum muslimin. Wa yazinuna ma'a dzalikal khuruj, dan mereka menganggap bagus memberontak dan menganggap baik perbuatan-perbuatan Khawarij. Hati-hati. Kata Ibnu Hajar, sama Khawarij juga. Khawarij kan ada kelas-kelasan. Ada kelas 1, ada kelas 2, ada kelas 3. Adapun yang kelas tingginya sudah mereka melakukan apa yang mereka lakukan. Tetapi yang kelas-kelas bawah pemahamannya saja Khawarij, tapi berbuat tidak. Ini juga sama. Bahaya pembicaraan atau pemikiran sesat itu merupakan inti dari kesesatan tadi. Intinya adalah pemahaman. Kalau pemahamannya sudah sama dengan Khawarij, tinggal tunggu waktu saja.
Maka Ibnu Hajar mengatakan dengan fatwanya al-qa'adah humul khawarij, bahwa mereka aliran Qa'adiyah juga sama khawarij, membikin satu kelompok dengan satu imam. Kita ini adalah jamaah Islamiyah, ini adalah khalifatullah fil ard, khalifahnya. Barang siapa yang tidak baiat pada khalifah, maka dia kafirnya kafir jahiliyah, maka mereka adalah orang kafir begini dan begitu. Tapi mereka tidak perang, cuma mengajarkan prinsip-prinsip itu, mengajarkan untuk baiat pada imamnya. Ini sama khawarij juga. Berarti bukan cuma JI, termasuk IJ juga sama. JI jamaah Islamiyah, IJ Islam jamaah. Apa bedanya? Mereka juga sama, bahwa di luar kelompok kita kafir. Kalau menyenggol jemuran dia akan dicuci lagi, bahwa mereka kafir, tidak halal, najis. Tapi perang apa enggak perang? Mereka meledakkan atau tidak meledakkan? Tidak. Kata Ibnu Hajar al-Asqalani, humul khawarij, mereka juga sama khawarij, al-Qa'adiyah khawarij. Mereka yang seperti itu juga sama khawarijnya, pemikirannya sama, di luar kelompoknya kafir, di luar kelompoknya kafir. Ikhwan fillah a'azakumullah, ini karena kesalahpahaman mereka dalam masalah iman. Iman menurut ahlus sunnah yazidu wa yanqus, bertambah dan berkurang. Bertambah dengan ketaatan-ketaatan dan berkurang dengan kemaksiatan-kemaksiatan. Tetapi mereka menyatakan iman itu tidak bisa dibagi-bagi. Kalau dia sudah bermaksiat maka dia kafir. Bukan berkurang, hilang langsung. Kenapa? Karena orang yang minum khamr tidak berhukum dengan hukum Allah. Orang yang berzina tidak berhukum dengan hukum Allah. Orang yang berbuat dosa tidak berhukum dengan hukum Allah. Dalam Al-Quran dikatakan tidak berhukum dengan hukum Allah, fahuwa kafir. Dalam Al-Quran dikatakan wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun. Siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah maka mereka kafir. Padahal kalau mau tanya kepada yang paling paham dari murid-murid Rasulullah SAW, akan dijawab dengan jelas. Kata Ibnu Abbas tentang ayat tadi, ini kufrun duna kufrin, zulmun duna zulmin. Ini adalah fisqun duna fisqin, yakni kufur yang tidak mengeluarkan dari Islam, fasik yang tidak mengeluarkan dari Islam, zalim yang tidak mengeluarkan dari Islam. Kaum muslimin yang saya hormati, apa mereka enggak tanya kepada para sahabat? Para sahabat yang paling paham tentang ucapan Rasulullah SAW dan paling paham tentang Al-Quran, karena mereka ngaji langsung dari mulut Rasulullah SAW. Akhirnya karena mereka menafsirkan sendiri ayat-ayat tersebut, maka mereka tersesat dan mereka menjadi orang-orang khawarij. Juga dikatakan oleh Ibnu Hajar al-Qa'adiyah, alladzina yazinuna al-khuruj 'ala al-a'immah wa la yubashiruna dzalik. Aliran Qa'adiyah adalah aliran mereka-mereka yang membenarkan pemberontakan khawarij kepada penguasa walaupun mereka tidak ikut. Al-Qa'adiyah adalah yang mendukung mereka walaupun tidak ikut. Berkata pula Muhammad bin Husain al-Ajurri rahimahullah, kata Imam al-Ajurri, lam yakhtalif al-ulama'u qadiman wa haditha anna al-khawarij qaumus su'in usatullah ta'ala wa rasulihi wa in sallu wa samu wajtahadu fil ibadah. Kata al-Ajurri bahwa para ulama tidak berselisih pendapat. Mereka sepakat bahwa khawarij adalah kaum yang jelek, orang-orang yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada Rasulnya. Walaupun mereka salat, walaupun mereka puasa, walaupun mereka beristihad dalam ibadah, bersungguh-sungguh dalam ibadah, mereka adalah orang-orang yang jelek, kaumun usah, orang-orang yang bermaksiat kepada Allah. Wal khawarij humus syurrah al-anjasul arjas. Ini ucapan beliau rahimahullah. Mereka khawarij adalah orang-orang jahat dan mereka adalah anjasul arjas, orang-orang kotor, orang-orang jelek, orang-orang yang dikatakan najis. Sampai seperti itu marahnya para ulama terhadap khawarij, karena kerusakan yang dilakukan olehnya adalah kerusakan yang sangat besar. Apa itu? Darah. Tertumpahnya darah kaum muslimin, tertumpahnya darah kaum muslimin adalah syai'un azim, perkara yang sangat besar. Rasulullah SAW ketika berkhutbah dengan khutbah terakhir Hajjatul Wada', Rasulullah SAW menyatakan, la tarji'u ba'di kuffaran yadribu ba'dukum riqaba ba'd. Jangan kalian menjadi seperti orang-orang kafir terdahulu, sebagian kalian memenggal leher sebagian lainnya.
Diperingatkan, la tarji'u ba'di kufaran. Jangan kalian menjadi kafir-kafir lagi seperti zaman dulu, saling membunuh sesama kalian kaum muslimin. Itu satu ucapan Rasulullah. Dalam khutbah yang sama, Rasulullah menyatakan, ayu yaumin hadza? Hari apa ini? Mereka menjawab, Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasul lebih tahu. Bukankah ini hari Arafah? Bulan apa ini? Kata mereka, Allahu wa rasuluhu a'lam. Bukankah ini bulan Dzulhijjah? Negeri apa ini? Kata mereka, Allahu wa rasuluhu a'lam. Kata Nabi, bukankah ini negeri Mekkah? Bukankah ini hari-hari yang haram, hari yang suci? Bukankah bulan ini bulan haram, bulan yang suci? Bukankah negeri ini negeri yang haram, negeri yang suci? Maka kata Nabi, inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum haramun alaikum ka hurmati yaumikum hadha fi baladikum hadha fi syahrikum hadha. Kata Nabi, ketahuilah, darah kalian suci seperti sucinya hari ini, di bulan ini, di negeri ini, seperti sucinya Mekah. Darah kaum muslimin seperti sucinya bulan Dzulhijjah. Darah kaum muslimin seperti sucinya hari Arafah. Maka kalau kalian menumpahkan darah kaum muslimin, maka berarti kalian sungguh telah melanggar kesucian, seperti melanggar kesucian Mekah, seperti melanggar kesucian bulan Dzulhijjah, seperti melanggar kesucian hari Arafah. Besar atau kecil? Kaum muslimin yang saya hormati, azim. Perkara besar. Nabi menyatakan, inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum haramun alaikum ka hurmati yaumikum hadha fi syahrikum hadha fi baladikum hadha. Ala hal ballaghtu, Allahumma syhad. Ya Allah, saksikanlah, bukankah aku sudah menyampaikan? Ketika mereka menjawab bala, Allahumma syhad, ya Allah saksikanlah, ya Allah saksikanlah, aku sudah menyampaikan. Semoga apa yang kita adakan sekarang ini termasuk penyampaian. Ya Allah, aku sudah sampaikan. Ya Allah, kami sudah sampaikan ya Allah kepada kaum muslimin. Maka kalau terjadi orang-orang yang berbuat lagi seperti Khawarij, kami berlepas diri dari mereka ya Allah. Kami berlepas diri dari mereka kepadamu ya Allah. Jangan sampai kita menjadi qa'adah Al-Qa'adiyah yang tidak ikut tapi Masya Allah bagus, mendengarkan berita bagus, dia nggak ikut tapi terus bagus memuji Khawarij. Astaghfirullahaladzim. Selanjutnya dikatakan oleh beliau Al-Ajuri rahimahullah, wa man kana ala madhabihim, dan siapa-siapa yang semadhab dengan mereka, yang berjalan di jalan mereka, yang mewarisi madhab mereka dulu maupun sekarang, yakhrujuna 'alal a'immah, yang memberontak kepada para penguasa, wa yastahilluna qatlal muslimin, yang menghalalkan darah kaum muslimin, maka sama seperti yang tadi, anjasul arjas, sama dengan yang tadi disebut qaumus su'in usatullah, mereka kaum yang jelek, mereka adalah orang-orang yang bermaksiat kepada Allah, bukan laskar jihad, laskar jahat. Na'udzubillah min dzalik. Nasallahu ta'ala an yaj'alana minal muslimin as-sadiqin, jangan sampai terbawa dengan ajaran mereka. Syekh al-Imam al-Muhaddis Syekh al-Albani, ulama di zaman kita ini, juga berkata, al-khuruj la yajuz itlaqan, lidzalika nahnu nara haula'il kharijin aw idda'ina ila al-khuruj. Kata Syekh al-Albani, kami berpendapat tidak boleh memberontak alal itlaq. Lihat, memberontak bukan cara dakwahnya Ahlus Sunnah sama sekali. Maka kami berpendapat mereka-mereka yang memberontak itu Khawarij, orang-orang yang mengajak untuk memberontak. Yani Syekh Al-Albani menamakan mereka yang memberontak dengan Khariji, bentuk jamaknya Khawarij. Berkata Al-Allamah Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, kata Syekh Ibnu Utsaimin yang juga ulama di zaman kita ini, qala bal al-ajab annahu wujjiha ta'an ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qila lahu i'dil. Yang menakjubkan, yang mengherankan, mereka mengkritik Rasulullah SAW. Kalau orang seperti Rasul dikritik, apalagi penguasa sekarang. Kalau orang seperti Utsman bin Affan dikritik, apalagi orang zaman sekarang. Mereka berduyun-duyun datang ke tempat tinggalnya Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu.
Mereka berduyun-duyun datang demonstrasi. Itu ajaran Khawarij. Ajaran Khawarij. Dalam sejarah Islam tidak pernah terjadi demonstrasi kecuali dilakukan oleh Khawarij. Ini maaf saja. Semua partai-partai yang demokrasi itu akhlaknya Khawarij, caranya Khawarij. Kenapa nggak cukup dengan bicara langsung padahal kalian memiliki wakil-wakil? Kenapa nggak sampaikan? Kenapa nggak berbicara? Kenapa harus memacetkan jalan raya? Kenapa harus mengacaukan kampung halamanmu sendiri? Kenapa harus mengacaukan keadaan kaum muslimin di negeri-negeri? Apa hikmahnya Khawarij? Tidak ada pemberontakan kecuali kejelekan. Selalu yang terjadi kejelekan. Demikian pula demonstrasi. Kita tanya, tapi kan ini memiliki kesalahan, memiliki penyimpangan. Siapa yang mengatakan tidak? Kamu juga punya salah, saya juga punya salah. Apakah kemudian harus diperlakukan seperti itu? Rasulullah SAW pernah menggambarkan nanti akan datang penguasa yang jelek, yang qulubuhum qulubu syayatin ala jusmanil ins, penguasa yang hati-hati mereka hati-hati setan di tubuh-tubuh manusia. Kata para sahabat, ya Rasulullah, bagaimana kita perlakukan penguasa seperti itu? Afala nunabiduhum bisayf? Apakah kita tidak lawan saja dengan pedang-pedang kita ini? Kata Nabi, la ma aqamu fikumus shalah. Tidak, selama mereka masih menegakkan salat. Jangan selama mereka masih menegakkan salat. Ukurannya adalah salatnya. Bagaimana rukun Islamnya, bagaimana puasanya, salatnya, hajinya. Alhamdulillah mereka muslimin. Tapi kan mereka dusta, mereka munafik, hati mereka tetap kafir. Hati mereka urusan Allah Subhanahu wa taala. Hati mereka urusan Allah, zahirnya mereka salat, maka taati ucapan Rasulullah. Jangan selama mereka masih salat. Ikhwani fiddin, a'azakumullah, kaum muslimin yang saya hormati. Kalau masalah ketika ada kesalahan boleh dikritik, boleh didemo, demonstrasi, kemudian boleh memberontak kepadanya, maka ikhwani fiddin, a'azakumullah, akan terjadi kekacauan sepanjang masa. Karena nggak pernah ada manusia yang sempurna. Silahkan. Mau diganti dengan yang lain, sama. Diganti yang berikutnya, sama. Apakah akan turun malaikat yang tidak punya salah menjadi penguasa baru kemudian? Wahai Khawarij, nggak pernah akan puas dengan penguasa manapun kalau mau cari yang maksum. Nggak akan puas dengan penguasa manapun. Maka kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, yang mengherankan, jangankan mereka penguasa-penguasa sekarang, penguasa yang terbaik dari seluruh penguasa, yang paling saleh, waliyun min auliyaillah, yaitu Rasulullah SAW, khairul bashar, sebaik-baik manusia, juga dikritik oleh mereka. I'dil, berbuat adillah kamu, kata Dzul Khuwaisirah. Wa qila lahu hadhihi qismatu ma urida biha wajhullah. Kata dia, sungguh pembagian ini bukan pembagian yang dikehendaki wajah Allah. Maka Rasulullah bersabda, yakhruju min dhi'di hadza, akan keluar dari turunan orang semodel ini kaumun yang salatnya kalian enggak ada apa-apanya dengan salat dia. Semua ini, kata Syekh Ibnu Utsaimin, hadza akbaru dalil. Hadis ini sebesar-besar dalil ala anna al-khuruj 'ala al-imam yakunu bis-sayfi wa yakunu bil-qawli wa yakunu bil-kalam. Ini dalil yang sangat besar yang menunjukkan bahwa pemberontakan kepada para penguasa tidak hanya dengan pedang, tapi juga dengan ucapan, tapi juga dengan pembicaraan. Sebab yang dilakukan oleh Dzul Khuwaisirah apa? Apakah sudah mengangkat pedang? Belum. Yang dilakukan oleh orang tadi kepada Nabi apa? Apakah sudah memberontak? Belum. Apakah sudah meledakkan sesuatu? Belum. Yang dilakukan hanya kalimat i'dil. Berbuat adillah kamu, sungguh kamu tidak berbuat adil, sungguh kamu membagi dengan tidak ikhlas karena Allah, bukan mengharapkan wajah Allah. Menentang penguasa. Itu yang dilakukan oleh Dzul Khuwaisirah. Yang kata Nabi, orang-orang model kayak gini nanti akan muncul. Maka kata Syekh Ibnu Utsaimin, ini dalil yang terbesar yang menunjukkan bahwa Khawarij, orang yang berpemikiran khuruj, tidak hanya dengan pedang, tetapi dengan ucapan pun dikatakan Khawarij. Dikatakan oleh beliau selanjutnya rahimahullah, yani hadza ma akhadha as-sayf 'ala ar-rasul lakinnahu ankara 'alaih. Orang tadi tidak mengangkat pedangnya melawan Nabi, tetapi dia sudah berbicara dengan ucapan yang seperti itu. Wa ma yujad fi ba'di kutubi ahli sunnah min anna al-khawarij 'ala al-imam, al-khuruj 'ala al-imam wal khuruj 'alaihi bis-sayf.
Para ulama menyatakan yang namanya pemberontakan kepada penguasa adalah pemberontakan dengan pedang-pedang mereka menghalalkan darah penguasa dan kaum muslimin. Famuraduhum, maka maksud mereka adalah pemberontakan terbesarnya. An-nihai al-akbar, yang paling puncaknya itu. Tapi ada pemberontakan yang belum sampai puncaknya, yaitu kalimat-kalimat dari mulut atau tulisan-tulisan dalam buku atau selebaran-selebaran gelap dan sejenisnya. Itu sudah bentuk pemberontakan. Sebagaimana zina, kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, zina, Rasulullah menyatakan mata berzina, berzinanya dengan melihat, telinga berzina, berzinanya dengan mendengar, tangan berzina, berzinanya dengan meraba. Lakin az-zina al-a'zam, tapi zina yang besar, yang sungguh-sungguh adalah jima. Timba masuk sumurnya itu baru jima, itu baru zina. Tetapi pembukaannya, pandang memandang, pegang memegang, peluk memeluk, itu sudah zina, walaupun mas jalan kepada zina yang sesungguhnya. Demikian pula pemberontakan tadi, itu intinya, tapi jalan kepada pemberontakan itu apa? Jalan kepada pengeboman itu apa? Jalan kepada apa yang mereka lakukan, kekacauan apa? Jalannya adalah pemikiran yang diajarkan di pondok-pondok mereka, di kajian-kajian gelap mereka, di tempat-tempat mereka yang tersembunyi, di training. Pernah ada daurah itu pengajian, tidak ada ayat, tidak ada hadis. Itu masih zaman Soeharto dulu di Jogja. Kata orang yang hadir, saya kebetulan nggak hadir, Ustaz, itu dari awal sampai akhir nggak ada ayat, nggak ada hadis. Terus apa? Kitab yang dibawanya adalah album. Album apa? Album foto dan clipping koran. Ini Soeharto waktu di sana, ini Soeharto waktu di sini, ini gambar dia ketika begini, ini gambar fulan ketika begini. Ini menunjukkan kafirnya mereka, dan mereka tuh halal darahnya. Dari awal sampai akhir isinya adalah clipping koran dan foto-foto kejadian. Apa itu pengajian? Apa itu daurah? Mereka yusammunaha bighairi ismiha. Mereka menamakan bukan dengan namanya. Akhirnya yang jadi korban kaum muslimin yang pengen ngaji bener menamakan daurah, itu hati-hati. Daurah itu nanti ujung-ujungnya kayak mereka. Akhirnya yang jadi korban seluruh kaum muslimin. Padahal mereka ingin mengkaji Quran wa sunnah, mereka ingin membahas tauhid, mereka ingin meluruskan kaum muslimin akidah mereka, tauhid mereka, bimbingan sunnah mereka. Tetapi dengan fitnah-fitnah khawarij, korbannya bukan hanya yang mati. Korbannya adalah seluruh kaum muslimin di seluruh dunia, selalu dicurigai. Kalau ada yang berjenggot, hati-hati. Kalau ada yang jidatnya hitam, hati-hati. Kalau ada ini, hati-hati. Akhirnya kita yang jadi korban. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Pantas kalau dikatakan Rasulullah SAW dengan kilabun nar, anjing-anjing neraka. Pantas kalau dikatakan sebagai syarrul qatla tahta adimis sama, sejelek-jelek bangkai di bawah naungan langit. Bangkai di bawah naungan langit. Mati dalam keadaan habis membunuh atau habis mengacaukan sholat Jumat. Bayangkan, mati apa itu kira-kira? Astagfirullahaladzim. Semoga Allah mengampuninya. Hanya keputusan para ulama bahwa mereka tidak kafir, itu saja yang menyelamatkan sehingga kita tidak menyatakan mereka kafir. Tetapi gambaran-gambaran jelek dalam Quran, dalam sunnah, dalam ucapan para ulama sangat banyaknya, dan sangat jeleknya gambaran mereka. Ikhwan fillah na'azakumullah, kaum muslimin yang saya hormati. Dikatakan oleh Syekh Ibnu Utsaimin selanjutnya, qala rahimahullah, wa nahnu na'lam ilmal yaqin bimuqtada tabi'atil hal annahu la yumkinul khuruj bis sayf illa wa qad sabaqahu khuruj bil lisan wal qawl. Kata Syekh Ibnu Utsaimin, saya yakin seyakin-yakinnya bahwa tabiat, yakni sesuatu yang lumrah, kalau ada satu kejadian pasti ada sesuatu penyebabnya. Kalau ada suatu pemberontakan, pembunuhan kaum muslimin, maka pasti sebelumnya didahului dengan pembicaraan-pembicaraan, doktrin-doktrin. Maka kalau mau mengatasi terorisme, harus dari akarnya, dari mulai kajian ini jangan, ini kajian khawarij, buku ini haram, tidak boleh dibaca di negeri ini, haram, ini buku-buku khawarij, ini buku-buku sesat, selesai. Toko-toko buku periksa, berani menjual buku-buku sesat, karena itu bibitnya.
Kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, setiap ada kejadian terorisme itu mesti diawali dengan pemikiran tadi. Sebelum teror fisik sudah ada teror fikir. Di dalam buku-buku, dalam tulisan-tulisan yang ini harus ditutup. Ahlus sunnah wajib menerangkan pada seluruh kaum muslimin bahwa pemikiran khawarij pemikiran sesat. Ajaran mereka ajaran menyimpang, ajaran yang akan membawa kepada pertumpahan darah kaum muslimin. Qala rahimahullah, berkata lagi rahimahullah, an-nasu la yumkin an ya'khudhu suyufahum yuharibul al-imam biduni syai'in yusiruhum. Enggak mungkin, kata beliau, manusia tiba-tiba bangkit mengangkat pedangnya dan kemudian memerangi para penguasa-penguasa muslim. Enggak mungkin kalau tidak ada sesuatu yang mempengaruhi dia. Enggak ada sesuatu yang mendoktrin dia. La budda an yakuna hunaka syai'un yuthiruhum. Pasti ada sesuatu yang merupakan doktrin yang mempengaruhi orang tersebut. Fayakunul khuruj 'alal a'imma bil kalam khurujan haqiqatan. Berarti khuruj dengan ucapan itu merupakan inti dari pemberontakan. Inti dari terorisme adalah teror pemikiran. Ini khonifidina azakumullah kaum muslimin yang saya hormati. Maka hati-hati, jaga anak-anak kita, jaga saudara-saudara kita, peringatkan kaum muslimin agar jangan membaca pemikiran-pemikiran terorisme dalam buku-buku hizbiyin, buku-bukunya ahlul dalal dari kelompok-kelompok khawarij. Khonifidina azakumullah, amma sunnah, adapun dikatakan fayakunul khuruj ala al-aimma bil kalam khurujan haqiqiyan dallat alaihi sunnah wa dalla alaihi al-waqi'. Maka apa yang saya katakan tadi dibuktikan dengan dalil dari sunnah dan dalil yang nyata terjadi di hadapan kita. Dalil dari sunnahnya sudah dibaca tadi. Nabi menyatakan min di'i hadza, dari model orang ini. Orang itu belum berbuat apapun, baru pemikiran dia menentang penguasa. Tetapi Rasulullah sudah mengatakan ini keluar dari sini khawarij yang begini. Itu dalil nas sunnah. Adapun dalil waqi', dalil kenyataan yang terjadi, kita menyaksikan di setiap kejadian. Mesti orang-orang itu kasihan korbannya. Ini korbannya. Mati dia dengan sia-sia, merasa dirinya akan masuk surga. Kalau kalian menyaksikan ucapan saya ini, maka saya sudah ada di kebun-kebun surga. Astagfirullahaladzim, kok GR gitu sih? Kok bisa memastikan dirinya dalam jannah? Doakan semoga dosanya diampuni. Kok tiba-tiba menyatakan kalau kalian melihat saya maka saya ada sungai-sungai jannah, di sungai-sungai surga, burung-burung yang hijau dan seterusnya. Kaum muslimin yang saya hormati. Dikatakan di sini oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah bahwasanya kenyataan yang terjadi, mereka ini sungguhnya korban dari orang-orang yang mendoktrinnya. Pakar-pakar ilmu khawarij tadi itu. Tokoh-tokohnya, guru-gurunya, pengajar-pengajarnya, syekh-syekhnya, ditulis dari mulai bahasa Arab ditulis. Judulnya adalah kesesatan negeri Saudi yang benderanya saja la ilaha illallah. Anggaran dasarnya Quran sunnah dengan pemahaman salaf. Dikatakan kafir. Saya nggak bayangkan apalagi Indonesia. Kalau negeri Saudi dikafirkan, apalagi negeri Indonesia. Yang ternyata buku itu diterjemahkan di Indonesia oleh Aman Abdurrahman yang kemarin ditangkap. Oh ya pantas, wajar ditangkap. Kok aneh menerjemahkan buku-buku yang merupakan penyakit. Yang kalau ini dibaca oleh 10 orang itu sebentar lagi jadi khawarij. 10 itu akan jadi korban, datang satu masjid kemudian meledakkan dirinya. Kasihan. Kaum muslimin yang saya hormati. Maka yang namanya teror ada dua, teror pemikiran dan juga teror fisik. Dan teror fisik itu merupakan buah hasil dari dasarnya yaitu teror pemikiran tadi. Qala Al-Hasan Al-Basri, berkata Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, inda dzikril khawarij, ketika menyebut tentang khawarij, kata Hasan Al-Basri, mereka itu hayara sukara, laisu yahudan wala nasara wala majusan fayu'dzarun. Mereka adalah hayara sukara. Hayara orang-orang bingung, sukara orang-orang mabuk. Mereka itu orang-orang mabuk, orang-orang bingung, orang-orang yang stres. Ngapain? Kok tiba-tiba membunuh kaum muslimin?
Kok tiba-tiba menggagalkan sholat Jumat, katanya itu jihad. Nggak masuk di akal seorang muslim pun yang paling rendah ilmunya. Loh ini kenapa ini? Katanya oh itu agak sedikit, agak ini sedikit ya. Mungkin Anda bilang. Kenapa? Karena kata Hasan al-Basri, Khawarij memang hayara sukara. Mereka orang-orang yang mabuk, mereka orang-orang yang bingung, dan mereka itu bukan Yahud, bukan Nasrani, bukan Yahudi, bukan Majusi. Fayu'dzarun. Kalau mereka yu'dzarun, maklum. Siapa yang meledakkan masjid kemarin di Mapolres sana? Oh itu orang Yahudi, oh pantas, kan begitu. Tapi kata Hasan al-Basri, mereka bukan Yahudi, mereka bukan Nasrani, mereka bukan Majusi. Fayu'dzarun. Kalau mereka yang melakukan, kita katakan ma'dzur, maklum. Wong kafir musuh dengan muslimin wajar. Tapi subhanallah yang melakukannya muslim, sholat, ibadah, bahkan rajin ibadahnya katanya, bahkan masya Allah khusyuk sholatnya. Pernah Ibnu Musayyib salat di masjid, ada seorang yang salat khusyuk sekali, tapi dia tahu ini Khawarij. Itu Ibnu Musayyib bangkit, ngambil sendalnya dan menyatakan, khusyuk nifaq, khusyuk yang munafik, katanya dibuat-buat, dia pergi. Kenapa demikian? Apakah beliau rahimahullah mengetahui hati orang ini bahwa ini pura-pura? Bukan. Bukan mengetahui hati orang ini, tapi kalau memang betul-betul khusyuk, dia pasti akan menghormati darah kaum muslimin. Kalau betul-betul khusyuk, pasti mereka akan menyayangi orang yang mengucapkan la ilaha illallah. Pasti akan menyayangi orang-orang yang salat di masjid bersama kita. Pasti akan menyayangi mereka yang salat Jumat di masjidnya, masya Allah. Tetapi ini nggak ada kasih sayang itu. Maka khusyuk-khusyukmu kadzab, khusyuk bohongan, pura-pura itu. Kaum muslimin yang saya hormati. Maka kata Hasan al-Basri, beliau mengucapkan dengan kalimat yang tepat, hayara sukara, orang-orang bingung. Saya tanya pernah pada mereka, kalau memang kalian berhasil menggulingkan penguasa ini, gantinya siapa sih? Saya mau tanya, gantinya siapa? Bingung mereka. Kalau mau menjawab sesuatu, pasti tahu apa yang akan saya katakan. Apakah orang yang menggantikannya itu tidak akan punya salah? Dan tidak akan punya dosa? Kaum muslimin yang saya hormati, belum naik sudah kelihatan dosanya. Apa itu? Menghalalkan darah kaum muslimin. Iya kan? Belum naik. Gimana kalau naik kira-kira? A'udzubillah. Mengerikan sekali kalau penguasanya seperti itu. Kaum muslimin yang saya hormati. Kemudian dikatakan Ma'la Ibn Ziyad rahimahullah, dikatakan kepada Al-Hasan, ini Hasan al-Basri, ya Aba Sa'id, kharaja kharijiyun bil Khuraybiyah mahallatun fil Basrah. Faqala, dikatakan oleh seseorang kepada Hasan al-Basri, wahai Aba Sa'id, sungguh ada berapa kaum memberontak di daerah Khuraybiyah, yakni dekat Basrah. Apa kata Hasan al-Basri rahimahullah? Miskin. Al-miskin ra'a munkaran fa ankarahu fa waqa'a fi ma huwa ankar minhu. Kasihan mereka. Mereka mau mengingkari kemunkaran, tetapi mereka melakukan kemunkaran yang lebih besar daripadanya. Miskin. Kasihan mereka. Mereka ingin mengingkari kemunkaran, tetapi mereka terjatuh dalam kemungkaran yang lebih besar. Iya Pak ya? Ya iyalah. Enggak ada jawaban lain kecuali ya. Karena jelas apa yang mereka lakukan kemungkaran besar. Menghentikan sholat Jumat. Kemungkaran atau bukan kemungkaran? Kemungkaran. Mengacaukan kaum muslimin. Kebaikan atau kejelekan? Kemungkaran atau bukan kemungkaran? Membikin resah kaum muslimin. Kemungkaran atau bukan kemungkaran? Memfitnah kaum muslimin. Akhirnya kaum muslimin yang baik, yang saleh, ahlu sunnah dituduh bahwa mereka Khawarij gara-gara mereka. Karena katanya pakainya sama, katanya. Padahal saya nggak pernah lihat sama. Selalu yang meledak itu orang-orang yang pakainya jeans, kayak kaos, kayak baju, cukur jenggot lagi, semuanya. Nah, kaum muslimin yang saya hormati. Sehingga benar kata beliau, sungguh al-miskin, kasihan mereka. Ingin mengingkari kemunkaran, akhirnya jatuh kepada pengumunkaran yang lebih besar. Apakah ada yang lebih munkar daripada mengacaukan salat Jumat? Silahkan sebutkan sejarah satu saja. Di Indonesia ini ada salat Jumat bubar gara-gara satu orang.
Baru ini kayaknya. Iya kan? Mengerikan sekali. Yang ditanyakan pada seluruh kaum muslimin yang terendah sekalipun, yang paling awam tentang agama, tanyakan bagaimana perbuatan orang ini. Pasti mengatakan walaupun dia nggak sholat Jumat, akan mengatakan astagfirullah, ini orang kurang ajar, ini ngaco, kacau orang ini. Karena sangat munkarnya, persis seperti kata Al Hasan Al Basri, mereka itu hayara sukara, orang bingung, orang stres mereka itu. Dalam keadaan mereka orang yang sakran, orang yang mabuk nggak sadar, mereka ingin mengingkari kemunkaran yang satu, tapi jatuh pada kemunkaran yang lebih besar. Penguasa yang kamu anggap tauhid itu nggak larang sholat Jumat. Penguasa yang kamu anggap tauhid, mereka mengadakan sholat Jumat di istananya. Terus kalian menghalangi sholat Jumat, mana yang lebih jelek? Ma huwa ankar, mana yang lebih munkar? Persis seperti ucapan Hasan Al-Basri. Ingin mengingkari kemunkaran, jatuh kepada kemunkaran yang lebih besar. Ikhwan ibn a'azakumullah. Sungguh ma asbahal lailah bil barihah. Sangat mirip sekali apa yang di zaman Hasan Al-Basri dengan apa yang terjadi hari ini. Hadza halu katsir min syababi zamanina. Ini yang terjadi pada banyakkan pemuda hari ini yang tertipu dengan pemikiran khawarij. Walau rudduhu ila rasul wa ila ulil amri minhum la'alimahu alladhina yastanbitunahu minhum. Kata Allah, kalau mereka kembalikan kepada Rasul, lihat hadis-hadisnya. Kalau mereka kembalikan kepada para ulama, ulil amri minkum, niscaya mereka akan tahu bagaimana mengistimbat hukum dari ayat-ayat tadi, dari hadis-hadis tadi. Kalau kamu merasa, wah ini harus begini, sebentar. Jangan kamu berkesimpulan dulu, tanyakan pada ulama. Apakah benar apa yang kamu pahami? Apakah benar apa yang kamu pahami dari ayat itu? Tanyakan. Kata Allah, kalau saja dikembalikan kepada Nabi dan dikembalikan ila ulil amri minhum, kepada orang yang berkompeten, orang yang memegang urusan di antara mereka, kata Allah, niscaya la'alimahu alladhina yastanbitunahu minhum, niscaya mereka akan bisa mengistimbat hukum, mengambil kesimpulan hukum dari Quran dan Sunnah dengan tepat. Niscaya akan bisa menyimpulkan kejadian-kejadian terjadi sesuatu di Indonesia. Tanya, ya Syekh, wahai ulama, aftuna ma'jurin, berilah fatwa kepada kami. Niscaya mereka akan memberikan istimbat yang tepat. Kejadiannya begini, maka fatwanya begini. Alhamdulillah. Tetapi kalau kita lancang berjalan sendiri tanpa bimbingan ulama, akhirnya terjadilah kekacauan-kekacauan. Berkata Hilal ibni Abi Humaid rahimahullah, Sami'tu Abdullah ibn Ukaim yaqul, la u'inu ala dami khalifati abadan ba'na Uthman. Kata beliau, aku mendengar Abdullah ibn Ukaim, ini seorang yang baik, saleh. Beliau menyatakan, sungguh aku tidak akan lagi membantu tertumpahnya darah penguasa setelah Uthman. Sungguh aku enggak akan membantu tertumpahnya darah lagi setelah ini, setelah Uthman. Orang-orang yang mendengar kaget. Fayuqalahu, maka dikatakan kepadanya, ya Aba Sa'id, awa anta ala damih. Wahai Aba Sa'id, apakah engkau membantu terbunuhnya darah Uthman? Apakah engkau mendukung terbunuhnya darah Uthman? Kata dia, inni a'uddu dzikra masawihi aunan ala damih. Ini sungguh aku menganggap ketika aku menyebutkan beberapa kesalahan Uthman, itu adalah bantuanku terhadap terbunuhnya Uthman. Taubat dia. Taubat kepada Allah. Sungguh aku tidak akan lagi mendukung terbunuhnya penguasa setelah Uthman. Artinya ketika kita ikut andil memperolok-olok penguasa, menjelekkan penguasa, melecehkan penguasa, menjatuhkan kewibawaan penguasa, itu maknanya kita ikut andil terjadinya kekacauan di negeri ini. Di negeri muslimin yang mayoritasnya muslimin dan juga secara umum seluruh kaum muslimin di seluruh dunia. Kalau kita berbicara tentang penguasa dengan kejelekan-kejelekan di depan umum, maka ini dianggap oleh Abdullah bin Ukaim membantu terjadinya pemberontakan, membantu terjadinya kekacauan. Kalau kamu punya satu kritik, maka silahkan sampaikan kalau bisa langsung, kalau bisa melalui orang yang kamu bisa dekati untuk menyampaikan kepadanya, silahkan. Tetapi bukan kemudian menjatuhkan kewibawaannya. Man yansah lidhi sultanin falyakhud biyadih. Siapa yang ingin menasihati penguasa, ambillah tangannya. Fima bainahu wa bainahu, antara dia dengan dia. yakni langsung dan tidak tahyijan lil muslimin, tidak mengacaukan dan bikin resah kaum muslimin.
Mau menasehati penguasa, naik di mimbar. Bahwa penguasa ini durjana, zalim, dia itu korupsi, kolusi, nepotisme, dia begini. Ini nasihat pada penguasa? Bukan. Ini adalah provokasi massa supaya menentang penguasa. Beda antara nasihat wa ta'yir. Ibnu Rajab punya buku khusus. Perbedaan antara nasihat wa ta'yir. Nasihat intinya bagaimana supaya jadi baik. Tapi kalau ta'yir intinya bagaimana menjatuhkan, melecehkan dan menghinakan. Tentunya syattani bainahuma. Antara keduanya perbedaan yang sangat besar. Maka kaum muslimin yang saya hormati. Kata Hilal ibni Abi Humaid, aku mendengar Abdullah ibni Ukay mengatakan, aku enggak akan mengulangi lagi perbuatanku. Aku enggak akan bantu terbunuhnya penguasa setelah Utsman. Apakah kau membantu terbunuhnya Utsman? Iya. Ketika aku ikut menjelekkan penguasa, berarti aku ikut andil dalam membunuh Utsman ibni Affan radhiyallahu taala anhu. Berkata Abu Qilabah, Abdullah ibni Zaid al-Jarmi rahimahullah, sahibtu Muslim ibni Yasar. Aku pernah bersama Muslim ibni Yasar. Faqala ya Abu Qilabah, dia berkata, wahai Abu Qilabah, inni ahmadullah ilaika, inni lam at'an fiha birumhin walam adrib fiha bisayfin walam armi fiha bisahmin. Faqultu lahu ya Aba Abdillah, kaifa biman ra'aka waqifan fi as-saffi? Faqala hadha Abu Abdillah, wallahi ma waqafa hadha al-mawqif illa wa huwa haqq. Fataqaddam faqatala hatta qutil fabaka. Maka beliau menangis. Ini kisah tentang Muslim bin Yasar. Dia berkata kepada Abu Qilabah, wahai Abu Qilabah, aku memuji Allah, alhamdulillah. Sungguh aku tidak ikut menikam dengan pedangku, dengan pisauku. Aku tidak ikut menebas dengan pedangku, dan aku tidak ikut memanah dengan busurku. Aku nggak ikut-ikutan. Dijawab oleh Abu Qilabah, wahai Abu Abdillah, bagaimana pendapatmu dengan orang yang melihat kamu ada di barisan mereka walaupun nggak ikut? Kemudian orang itu berkata, itu Abu Abdillah berdiri di kelompok tersebut, berarti tidak mungkin dia berdiri di sana kecuali mereka alal haq. Maka kemudian ikut dalam pertempuran tersebut dan kemudian mati terbunuh melawan kaum muslimin. Bagaimana pendapatmu? Itu beliau rahimahullah menangis hatta tamannaitu anni lam aqul syai'an. Kata Abu Qilabah, dia menangis sampai aku menyesal kenapa aku bilang begitu. Ya, ini beliau pernah terlibat dalam keadaan cuma ikut hadir di sana, kemudian ketika dia menyatakan aku nggak ikut menikam, aku nggak ikut menebas, aku nggak ikut memanah. Dijawab oleh Abu Qilabah, tapi bagaimana dengan orang yang melihat kamu ada di sana waktu itu? Hadir di pemakamannya kalau sekarang. Sebab kemarin ada beberapa ahlu sunnah yang izin, Ustaz, saya mau ikut pemakaman orang-orang tersebut yang membunuh di bom Bali. Boleh enggak Ustaz? Kamu itu bagaimana? Kalau kamu hadir di sana, mereka yang melihat kamu akan mengatakan, oh berarti kamu kelompok mereka. Ini kejadiannya di zaman Muslim bin Yasar. Ketika dikatakan aku nggak ikut-ikutan, dijawab oleh Abu Qilabah, tapi bagaimana dengan orang yang melihat kamu di barisan mereka waktu itu? Kemudian melihat, oh Syekh ada di sana, berarti alal haq. Maka kemudian ikut bersama mereka dan terbunuh gara-gara kamu berdiri di sana. Bagaimana kira-kira? Dia menangis sejadi-jadinya, menangis sampai kata Abu Qilabah, aku menyesal kalau semestinya aku tadi nggak ngomong gitu. Kaum muslimin yang saya hormati, apa yang kita ambil dari kisah para ulama ini? Jangan kita bersama mereka walaupun cuma berdiri di kuburannya. Jangan. Buktikan bahwa kita berbeda dengan mereka. La tajlis ma'ahum, jangan duduk bersama mereka. Jangan antarkan jenazah mereka, jangan kamu salatkan mereka, jangan semuanya diucapkan oleh para ulama. Kaum muslimin yang saya hormati, Abu Qilabah menyatakan, memang dikatakan mabtada'a rajulun bid'atan illa istahalla as-sayf. Tidak seseorang mengada-adakan ajaran baru kecuali pasti akan berakhir dengan pertumpahan darah. Silakan lihat ya. Kesesatan Syiah muncul, terakhir pertumpahan darah. Kesesatan Khawarij muncul, terakhirnya pertumpahan darah. Kesesatan apapun berakhir dengan pertumpahan darah. Kaum muslimin yang saya hormati, karena Ayyub as-Sikhtiyani rahimahullah sama ashabal bidah Khawarij.
Ayyub As-Sikhtiyani menamakan semua kelompok sesat itu khawarij. Kemudian beliau berkata, innal khawarij ikhtalafu fil ism. Sesungguhnya khawarij itu beda-beda namanya, aliran-alirannya. Wajtama'u 'ala sayf. Sesungguhnya khawarij berbeda-beda namanya, tetapi mereka sama dalam satu pemahaman, yaitu pertumpahan darah. Menghalalkan darah kaum muslimin. Dan kisah Hasan al-Basri jangan kita lupakan. Jangan sampai kita mengingkari kemunkaran dengan sesuatu yang ankar minhu, dengan sesuatu yang lebih munkar. Sehingga apa yang dilakukan oleh beberapa kelompok-kelompok kaum muslimin hari ini dengan teror-teror mereka itu mengingkari kemunkaran dengan sesuatu yang lebih munkar. Juga yang sejenis dengan terorisme adalah premanisme. Premanisme itu main bakar. Oh itu kelompok sesat, bakar. Apakah itu bukan khawarij? Oh itu Ahmadiyah, bunuh mereka. Apakah itu bukan khawarij? Tapi kan dimurkan kufar. Apakah kalian berhak untuk membunuh setiap orang yang kafir atau penguasa yang berhak? Apakah setiap orang boleh menghukumi orang lain dengan pedangnya atau itu urusan penguasa? Serahkan urusan penguasa pada penguasa, dan apa yang kewajiban kita kerjakan. Menasehati mereka, memperingatkan kaum muslimin dari bahaya Ahmadiyah yang kafir, murtad, keluar dari Islam. Kita terangkan bagaimana kufurnya mereka, bagaimana sesatnya mereka, tapi urusan menindak mereka bukan urusan rakyat, bukan urusan kita. Biarkan penguasa, biarkan mereka yang menindaknya kalau mereka sudah mendapatkan bukti-bukti yang jelas bahwa mereka adalah sesat, bahwa mereka adalah kufur yang mengacaukan agama kaum muslimin. Jangan sampai kita menghindar dari terorisme, jatuh ke dalam premanisme. Oh ini teroris itu Wahabi, sikat saja itu pondoknya, bakar saja pondoknya, itu premanisme. Apa bedanya terorisme dengan premanisme? Hati-hati. Kaum muslimin adalah orang-orang yang terjaga darahnya, terjaga hartanya, dan terjaga kehormatannya. Sehingga kita, walaupun kita berbicara yang hak adalah hak, yang batil adalah batil, walaupun kita menyatakan ini sunnah, ini bid'ah, kita menyatakan bahwa ini tauhid, ini syirik, tapi kita bukan yang menghalalkan darah kaum muslimin. Kita tidak menyatakan bahwa mereka harus dibantai, harus dibunuh, mereka kita sikat saja pondoknya, tidak. Kita menyatakan wahai kaum muslimin kembalilah pada sunnah, wahai kaum muslimin kembalilah pada tauhid, cukup, selesai. Kalau menerima alhamdulillah, kalau enggak menerima urusan mereka dengan Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan fillah azakumullah. Dikatakan yang berikutnya oleh Abu Umamah Al-Bahili rahimahullah. Qala fayattabi'una ma tashabaha minhu. Kata Abu Umamah, mereka yang mengikuti ayat-ayat mutasyabihat, mencari-cari fitnah adalah kelompok-kelompok sesat dan khawarij. Demikian pula dikatakan oleh Qatadah rahimahullah, ayat wa ammal ladina fi qulubihim zaygun, ayat yang menyatakan orang-orang yang di hati mereka ada penyakit, kemudian mencari ayat-ayat mutasyabihat untuk cari fitnahnya, cari takwilnya. Kata Qatadah, in lam takun al-haruriyah was-sabaiyah fala adri man hum. Kalau yang dimaksud dalam ayat ini bukan khawarij dan bukan syiah, sabaiyah, aku tidak tahu lagi siapa mereka. Karena di masa itu yang paling jelas mencari-cari ayat mutasyabihat untuk diputarbalikkan itu dua golongan, Syiah dan Khawarij. Dan kedua-duanya menumpahkan darah kaum muslimin. Syiah wal Khawarij. Kedua-duanya aliran yang menghalalkan darah kaum muslimin, menghalalkan darah pemberontakan, menghalalkan untuk bersikap dengan sikap-sikap teror atau dengan ajaran terorisme mereka. Maka kata Qatadah rahimahullah, ayat ini kalau bukan mengenai mereka, aku tidak tahu lagi siapa yang dimaksud. Jelas ayat ini yang dimaksud adalah Khawarij dan Sabaiyah, pengikut Abdullah bin Saba, yaitu Syiah Rafidhah. Berkata Abu Qilabah, inna ahlal ahwai ahlul dalalah, falaysa ahadun minhum yantahil qawlan aw qala hadithan fayatanaha bihi al-amr duna sayf, wa inna haula'i ikhtalafa qawluhum wajtama'u fi sayf. Kata Abu Qilabah, sesungguhnya para pengikut hawa nafsu, orang-orang yang berjalan dengan emosi adalah orang-orang ahlul dalalah, adalah kelompok-kelompok sesat. Tidaklah mereka mengada-adakan satu aliran sesat kecuali pasti akan berakhir dengan pertumpahan darah. Wa inna haula'i, sesungguhnya mereka berbeda nama-namanya,
tapi mereka sepakat dalam satu hal, yaitu pertumpahan darah kaum muslimin. Qala Abu Qilabah juga, inna ahlal ahwa ahlul dalalah. Kemudian dikatakan oleh Ibnu Battah, al-haruriyah wal khawarij was sabaiyah wal rawafid ashabu Abdullah bin Sabah. Bahwa yang dimaksud dalam ayat tadi adalah khawarij haruriyah dan juga khawarij secara umum, dan juga pengikut Abdullah bin Sabah dan Syiah Rafidah, para pengikut Abdullah bin Sabah. Ini semua ucapan-ucapan para ulama yang menyatakan bahwa kelompok-kelompok sesat dari Khawarij ataupun dari Syiah itu adalah sesuatu yang menyebabkan terjadinya berbagai macam kekacauan. Mereka adalah GPK, Gerakan Pengacau Keamanan, dan mereka lah yang mengajarkan untuk menghalalkan darah kaum muslimin yang berbuat dosa, khususnya para penguasa. Maka ikhwan fillah a'azakumullah wasikum wa iyaya bittaqullah, aku wasiatkan kepada hadirin semuanya untuk sama-sama bertakwa pada Allah Subhanahu wa taala, dan agar kita sama-sama mempelajari Quran dan Sunnah dengan pemahaman para ulama. Jangan lancang memahami sendiri. Dan kemudian juga kita hendaklah saling nasihat menasehati agar kita tidak terjerumus ke dalam pemikiran-pemikiran sesat Khawarij atau Syiah Rafidah. Nasallahu salamul afiyah wa nasallahu hidayah lana wa li jami'il muslimin. Wa sallallahu Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.